Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirra'ufirrahim. Alladzi hadana ila siratil mustaqim wa da'ana ila jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghafurul halim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Syahadatan tunjina biha anil adzabil alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Abi Ibrahim sayyidina wa maulana Muhammadin syifa'is saqim wa ala alihi wa sahbihi alladhina salakul manhajal qawim, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib dan alim ulama, para muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ats-tsalis was-samanun min asma'illah al-husna ar-rauf. Yang ke-83 daripada nama-nama Allah Asmaul Husna, yaitu Ar-Rauf. Ar-Rauf huwa dzur-ra'fah war-ra'fatu syiddatur rahmah, fahuwa bima'nar rahim ma'al mubalaghati fih. Rauf itu artinya adalah yang mempunyai ra'fah, sedangkan ra'fah itu artinya yang bersangatan penyayang. Rauf ini sama maknanya dengan Ar-Rahim, namun lebih bersangatan penyayang. Jadi Ar-Rahim bisa kita sebut penyayang, maha penyayang. Kalau Ar-Rauf ini sangat maha penyayang. Jadi itulah di dalam bahasa Arab ini sedikit perbedaan, baik kurang atau lebih, itu sudah berubah lafaz dan kalimatnya, sehingga boleh dikatakan bahasa Arab ini bahasa yang paling sempurna. Karena itulah bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lugatu ahlil jannah, lugat ahli surga kaina. Di surga orang mana aja, siapa aja mesti bahasa Arab. Karena hanya bahasa Arab lah yang bisa menjangkau, yang bisa mengenali nama-nama yang ada di dalam surga itu. Sedikit berlainan makna sudah berubah lafaz dan kalimatnya. Ar-Rahim maha penyayang. Kalau sangat maha penyayang, Ar-Rauf. Kekasih itu bisa di dalam bahasa Arab disebut Khalil, kekasih. Bisa juga disebut Habib, kekasih. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Kalau Khalil itu kekasih, arti kekasih orang yang ikut gembira bila kekasihnya gembira, sedih bila kekasihnya sedih. Itu Khalil. Kalau Habib ini kekasih yang mau mengorbankan apa saja untuk orang yang dia kasihi, itu namanya Habib. Sedikit bedanya. Kalau kita kekasih ya kekasih itu, panang kekasih benar ya kekasih juga. Kalau bahasa Arab itu sudah belain. Habib kekasih. Asal kata hubbun artinya adalah cinta. Macam cinta, babaya cinta, itu disebut bahasa Arabnya hawa. Babaya aja cintanya. Bila sudah bertambah balabih cintanya, disebut dalam bahasa Arab itu alaqah. Sudah cinta luar biasa, disebut dalam bahasa Arabnya kalaf. Bila sudah kada kawa kuring, kada kawa makan, kada kawa nginum karena kecintaannya itu, disebut isyik ngarannya. Bila sudah gila karena kecintaan, disebut sa'ab. Nah, samuan cinta.
mun bahasa kita sebuting cinta itu bang, paling cinta benar, bebaya cinta, nah kayak itu tuh bang. Jadi bahasa Arab ini akmalul lugat, paling sempurna lugat. Anak unta na umur 1 tahun ngarannya bintu makhat. Anak unta na umur 2 tahun ngarannya bintu labun. Anak unta na umur 3 tahun ngarannya hiqah. Anak unta na umur 4 tahun ngarannya jazaah. Namun kita anak unta tuh maksudnya berapa tahun nggak umurnya? Nah itu bahasa Arab. Jadi Al-Ghafur yang maha pengampun. Kalau Al-Ghaffar yang maha pengampun. Ar-Rahim maha penyayang. Di sini yang ke-83 Ar-Rauf yang maha sangat penyayang. Pamin ra'fatihi annahu ja'alan na'imad daim jazaan 'alal 'amalil qalilil munqati'. Sebagian daripada ra'fahnya, kasih sayangnya Allah, bahwa dia menjadikan nikmat yang abadi sebagai balasan atas amal yang sedikit yang terputus. Berapa tahun kita beramal, berapa tahun kita beribadah hidup dalam dunia, kita mati dimasukkan ke surga sepanjang masa. Itu bagian daripada ra'fahnya, kasih sayangnya Allah. Wa min ra'fatihi jawwazalahum kalimatal kufur ibqa'an lin nafsi. Dan lagi sebagian daripada kasih sayangnya Allah, dia bolehkan kita, dia perbolehkan kita mengucapkan kata-kata kafir demi menjaga keselamatan diri. Umpamanya diancam, ikam bila kada bakafir kamu kubunuh. Kita lihat potongan membunuh bujur orang ini. Nah kita dibolehkan oleh Allah mengucapkan kalimat kafir asal hati tetap kepada Allah. Ini termasuk daripada ra'fahnya, bagian daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ra'fatihi annahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Termasuk kasih sayang Allah, ra'fahnya Allah, bahwa dia tidak membebani akan seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Sembahyang kadakawa berdiri duduk, kadakawa duduk behiring, kadakawa behiring betilantang, kadakawa betilantang mengisyarat dengan kelupuk mata, kadakawa kelupuk mata mengisyarat dengan hati. Asal kawa sembahyang. Bagian daripada kasih sayang Allah. Wa min ra'fatihi annal musirra 'alal kufri walau alfasana fa akthar idza aslama walau fi lahzah asqatal 'iqab wa atahu thawabad daim. Termasuk kasih sayang Allah lagi orang yang selalu kafir walau 1000 tahun lebih. Begitu dia masuk Islam, walaupun sesudah itu sekejap mata dia mati, Allah gugurkan siksa daripadanya dan dia berikan pahala yang abadi, yang selama-lamanya. 1000 tahun umurnya kafir, begitu mengucap syahadat mati, hilang semuaan, Allah gugurkan siksa daripadanya, Allah beri dia pahala yang abadi. Wa min ra'fatihi anna an-nafsa wal mala lahu summa yashtari milkahu bi milkihi fadlan minhu wa rahmatan wa ihsana. Termasuk lagi kasih sayangnya Allah kepada kita bahwa diri kita ini milik Allah, harta kita milik Allah. Kemudian Allah beli diri kita, harta kita dia beli dengan miliknya lagi, sebagai karunia, rahmah dan kebaikan daripada Allah. Harta yang ada pada kita milik Allah. Kalau kita berikan kepada orang lain, kita diberi Allah pahala. Padahal ampun Tuhan juga yang diberikan itu. Nah inilah ra'fah, makna daripada ar-ra'uf artinya. Qala Allah Ta'ala wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Firman Allah, sebagian daripada manusia ada orang yang merelakan dirinya untuk mencapai keridaan Allah.
artinya mengorbankan dirinya asalkan mendapat ridhanya Allah. Ini ayat menurut sebagian ulama tafsir mengisahkan tentang Yasir, bapaknya oleh Ammar dan ibunya Samiyah. 3 orang manusia ini, Ammar, Yasir, Samiyah, ini dipasung ketiga-tiganya oleh kufar, oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Yasir diancam oleh orang Quraisy kalau ikam kada mau bermurtad, kalau ikam kada mau meninggalkan Islam, ikam dibunuh. Yasir tetap dengan pendiriannya, kada akan meninggalkan Islam walaupun dibunuh. Akhirnya Yasir dibunuh dengan sangat kejam. Meninggallah Yasir sebagai syuhada. Dia relakan dirinya demi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga istrinya Yasir, ibunya oleh Ammar, Samiyah ini, begitu dipasung oleh orang kafir dan dia dipaksa untuk murtad, kembali kepada agama semula, tinggalkan Islam, Samiyah pun tetap keras bertahan dalam Islam. Akhirnya Samiyah ditumbak di tengah perutnya dan wafatlah dia sebagai perempuan pertama syuhada di dalam Islam. Ini ayat turun, sebagian manusia ada orang yang merelakan dirinya untuk mencapai keridhaan Allah. Sedangkan Ammar, putranya, yang anaknya Ammar ini begitu diancam oleh orang kufar, kalau ikam kada mau kafir, kubunuh. Ammar mau. Biar Ammar, ayo aku berkafir, asal jangan dibunuh. Tapi hatinya Ammar tetap kepada Allah. Nah, inilah ayat berikutnya, wallahu raufun bil ibad. Allah itu rauf dengan hambanya. Allah bisa memaafkan karena kasih sayangnya kepada Ammar ini. Walaupun di mulutnya mengucapkan kalimat kafir, tetapi hatinya tetap Islam. Itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu raufun bil ibad. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahirrahmanirrahim ayyar'afa ibadallah. Kalau sudah kita demikian tahu, demikian meyakini bahwa Allah tadi Rauf, Maha sangat kasih. Bila kita sudah beriman demikian, keimanan kita itu menuntut bahwa kita ini yar'afa ibadallah, kita pun mesti bersifat kasih sayang dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa bentuknya kasih sayang kita kepada hamba Allah? Bi an la yada'a faqatan li muhtajin illa yasudduha biqadri taqatihi walau jabral khatir. Bahwa dia tidak membiarkan satu kefakiran bagi orang-orang yang berhajat, melainkan dia tutupi kefakiran itu dengan sekedar kemampuan yang ada padanya, setidak-tidaknya menutupi, mengurangi kekecewaan hatinya. Nah, ini tandanya kita beriman dengan nama Allah Ar-Rauf, bahwa kita kasih sayang kepada hamba Allah dengan cara kada melihatakan, kada membiarkan hamba Allah yang sengsara. Pasti kita bantu, kita tolong dengan apa daya yang ada dalam jiwa kita ini. Kalaupun kita kada kaum bantu sepenuhnya, walau jabra khatir, walaupun hanya sekedar mengurangi kekecewaannya. Wa ayyu'inahum, dan bahwa dia menolong orang-orang yang berhajat di antara hamba Allah tadi, imma bimalihi, dengan hartanya, au jahihi, atau dengan pangkat kedudukannya, au malahu, atau dengan apa aja yang ada pada dirinya. Umpamanya orang hendak berhutang duit lawan kita, hendak berhutang duit ini karena sesuatu hajat. Di dalam agama kita ada yang kurang lebih tapi berbeda, hajat lawan darurat. Nah,
Ini lain kedudukan, lain hukumnya. Kalau orang tua darurat itu wajib kita bantu. Kalau hajat sunnah dibantu. Darurat ini artinya malaulahu lahalak. Jikalau tidak ada itu dia bisa mati. Ini darurat. Orang dalam keadaan kelaparan. Kalau kita kada bantu bisa mati. Nah, ini darurat. Wajib kita membantu itu. Ini hajat. Hajat ini malaulahu tadayyak. Sesuatu yang jika tidak ada menjadi sempit. Nah, kalau kita diisi baju selembar saja itu darurat. Karena kalau kita kada diisi baju sama sekali itu binasa kita. Kada kalau kemana-mana. Kalau diisi baju 2 lembar hajat. Kenapa? Amun salambarannya ngalih. Kalau 2 tanyaman sedikit. Nah, ini hajat. Kalau orang berjalan sepeda itu adalah hajat. Sepeda itu bukan darurat. Jadi kalau orang hendak misalnya pinjam sesuatu, berhutang sesuatu kepada kita untuk hajatnya, bukan daruratnya, untuk hajatnya. Nah, kita ini kalau beriman dengan Ar-Rauf ini membantu orang tersebut. Mahutangi amunnya hendak berhutang, mainta amuninya hendak minta kita beri dengan kadar taqati, kadar kemampuan kita. Amun kada kawa, kada ada nang pajang nang dihutangakan kada ada, nang diinjamakan kada ada, walau jabra khatirih, sekalipun dengan mengurangi kekecewaan hatinya. Kita atur kalimat-kalimat kita atur bahasa-bahasa kita untuk menyenangkan hatinya. Amun kita kada kau membantu dengan apa nang dipintanya, apa nang dihajatkannya kepada kita. Nah, itu buah keimanan daripada Ar-Rauf. Fa'in ajaza an jami'i dzalik a'anahum bid-du'a ma izharil huzun ka'annahum musahimun lahum bi durrihim wa hajatihim. Jikalau dia tidak mampu dari seluruh yang demikian, memberi kada kawa, menghutangi kada kawa, mainjami kada kawa, a'anahum bid-du'a, tolonglah mereka itu dengan didoakan. Tolong mereka dengan doa, serta menampakkan kesedihan, seolah-olah dia ikut berduka cita, ikut bersedih pada kesengsaraan mereka-mereka yang berhajat, yang memerlukan tadi. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita sudah ada dalam hati kita rasa sayang kita kepada hamba Allah, ada dalam hati kita perasaan bahwa mereka itu senang, kita senang, mereka itu susah, kita susah, ini merupakan buah iman terhadap asma Allah Ar-Rauf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati salati wa la siyam, walakin yarhamuhumullah bi salamati sudur wa sakhawatin nafsi war rahmah li jami'il muslimin. Ujar Rasulullah, para aulia umatku itu mereka tidak masuk surga sebab banyak sembahyang. Mereka tidak masuk surga dengan sebab banyak puasa. Tetapi mereka itu masuk surga dengan sebab pertama, salamati sudur, selamat hati mereka daripada berniat jahat kepada kaum muslimin. Itu orang wali yang menyebabkan mereka itu jadi aulia Allah, menyebabkan mereka itu masuk surga bukan banyak sembahyang, bukan banyak puasa, bukan banyak membaca Quran, bukan banyak membaca salawat. Itu hanya sebagai penunjang-penunjang. Tapi intinya yang pertama, salamati sudur, selamat hati. Selamat hati, jangan sampai dalam hati kita ini ada berniat kapingin kaum muslimin dalam sengsara, kaum muslimin rugi, kaum muslimin celaka. Nah, itu yang pertama. Ini ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasakhawatin nafs,
dengan pemurah diri, menolong orang. Mereka suka menolong, baik dengan tenaganya, atau dengan hartanya, atau dengan pikirannya, sekurang-kurangnya dengan doanya. Nah itu yang kedua, mereka itu masuk surga, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Wasakhawatin nafsi, pemurah diri. Makanya ada hadis Rasulullah yang berbunyi, jubilal wali ala sakha atau kamakal. Artinya tabiat seorang wali itu pemurah, bukan pak ibadah, pemurah. Yang kedua, wasakhawatin nafsi. Yang ketiga, warahmah li jami'il muslimin, sayang lawan orang muslim, baik nang fasik sayangi, nang zalim sayangi, apalagi nang taat, apalagi nang salih. Karena li jami'il muslimin, sekalian orang muslim. Orang zalim, nang fasiknya, nang durjananya, tetap disuruh menyayangi mereka itu. Nah, jadi 3 perkara itulah yang menyebabkan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu masuk surga. Hati jangan sampai ada menghendaki orang lain itu rugi. Hati jangan ada menghendaki kaum muslimin itu kalah. Hati jangan ada menghendaki kaum muslimin itu sengsara, kaum muslimin itu bangkrut. Bukan kaum muslimin, satu daripada kaum muslimin, satu daripada kaum. Saya kong umat Islam pun kadang-kadang kita menghendaki dalam hati sengsara. Nah ini artinya salamati sudur. Qala Ma'ruf al-Qarhi, man qala kulla yawm Allahumma arham ummata Muhammad katabahu Allah minal abdal. Ma'ruf al-Qarhi, salah seorang murid Ali Ar-Ridha, berkata, siapa-siapa yang mengata pada tiap-tiap hari Allahumma arham ummata Muhammad, tiap hari Allahumma arham ummata Muhammad, tiap hari dibacanya itu Allahumma arham ummata Muhammad, isuknya Allahumma arham ummata Muhammad, matinya Allah masukkan di dalam kelompok wali-wali abdal. Kenapa? Karena doanya ini bukan main. Allahumma arham ummata Muhammad, ya Allah kasihilah, sayangilah umatnya Nabi Muhammad. Mungkin kita berdua, ya Allah jadikan aku wali, ada tentu kita jadi wali. Ada tentu, ya Allah jadikan aku wali, saban hari 1000 kali, bisa kada jadi wali. Tapi kalau kita saban hari mengata Allahumma arham ummata Muhammad, katabahullah minal abdal, Allah tulis kita termasuk orang-orang yang wali abdal. Qala Syakik Az-Zahid, idza dzukirta ar-rajula bis-su falam tahtamma lahu tarahuman fa anta aswa'u halan minhu. Apabila diceritakan, disebutkan kepada engkau seseorang laki-laki dengan kejahatannya, maka engkau tidak sedih karena sayang kepadanya, maka engkau lebih buruk keadaan daripadanya. Yang dikisahkan orang kepada kita, sekarang si fulan itu jadi maling, sekarang fulan itu pemabuk, sekarang fulan itu penjudi. Dikisahkan kepada kita kada sedih, kada tersentuh, apalagi mendoakan. Nah maka kita ini lebih buruk keadaan daripadanya itu, aswa'u halan minhu, lebih jahat keadaan daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa suatu masyarakat, suatu negara, suatu bangsa, mereka itu akan dapat rahmat, akan dapat kemakmuran daripada Allah subhanahu wa ta'ala apabila 3 daripada kelompok manusia ini punya sifat ra'fah, punya sifat ra'uf. Yang pertama, al-alimur ra'uf. Di kampung kita ada orang alim yang ra'uf,
Orang alim yang rauf ini yang macam apa? Huwallazi yarhamun nas. Dia orang yang sayang kepada manusia. Maksudnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Sayang. Baik nang zalim, baik nang fasik, semuaan disayanginya. Ujar Nabi kita, unsur akhak zaliman aw mazluma. Tolong bantu saudara kamu, baik yang zalim atau yang dizalim. Ujar sahabat, kayak apa membantu nang zalim itu ya Rasulullah? Ujar Nabi, engkau cegah dia daripada kezalimannya, engkau kurangi kezalimannya. Jadi kita menyayangi orang zalim, menyayangi orang fasik bukan karena fasiknya itu kita sayangi kada. Kalau kita sayang lawan inya karena inya fasik, itu kita merubuhkan agama. Nah, kita sayang kepada orang zalim, kita sayang kepada orang fasik untuk apa? Untuk mendekati mereka, menyampaikan nasihat satu demi satu. Orang berbuat zalim seminggu 7 kali. Kita dekati, kita sayangi, berkurang jadi 6 kali, luar biasa sudah pahalanya. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Jadi seorang alim yang rauf itu adalah orang yang menyayangi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang diberi titel oleh Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Harisun 'alaikum, azizun 'alaikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa artinya azizun 'alaihi ma 'anittum? Sulit atas Rasulullah itu yang kalian sulit. Susah Rasulullah kalau kita susah. Harisun 'alaikum, Rasulullah sangat ingin bahwa kalian itu beriman kepada Allah. Bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah dengan orang mukmin rauf dan rahim. Menyayangi manusia itu orang alim yang punya sifat ra'fah. Pertama ayyarhaman nas, dia menyayangi manusia. Baik nang fasik, baik nang zalim, samuan kada keluar daripada kasih sayang. Nang kedua wayansahuhum bilutfin. Orang alim yang punya ra'fah itu adalah orang alim yang memberikan nasihat kepada mereka bilutfin, dengan lemah lembut. Kada bakakarasan. Lutfin bahkan terakhir sudah habis jalan lutfin hanya anfin. Jenang pertama pada dasarnya adalah nasihat itu bilutfin. Orang alim itu suka memberikan nasihatnya dengan lutfin, dengan lemah lembut. Nah ini orang alim yang punya ra'fah. Orang alim yang mewarisi Rasulullah rauf, yang memberikan nasihat itu ra'fah, penuh dengan kasih sayang. Kalau kita umpamanya jadi orang alim, ada masyarakat yang kurang baik kelakuannya, itu diberikan nasihat dengan lemah lembut, baik didatangi, baik disurati, baik dikiau. Jangan memberi nasihat di tengah orang banyak. Nih kamu jangan lagi melandau subuh nah, berapa hari melandau terus di tengah orang banyak ditunjuk inya, ini kada pintar memberi nasihat, kada punya ra'fah. Mesti dengan lutfin wa ra'fah, lemah lembut, diberikan nasihat. Jadi orang alim ini memberikan nasihat bukan menyambati, bukan menyambat, memberikan nasihat bilutfin, dengan lemah lembut. Kalau ada kaum muslimin yang keliru, kaum muslimin yang salah, berikan nasihat, kirimi surat, tegur, panggil, datangi. Itu mestinya, jangan disambat di tengah orang banyak. Makanya ada perkataan orang sufi berkata, siapa yang berkata, ulama-ulama yang berkata, atau siapa saja yang berkata bahwa sekarang manusia rusak, dialah yang paling rusak. Kita ini tak ucap bahwa ini manusia sudah rusak, kita yang paling rusak.
wa yursyiduhum ilal khairat, dan orang alim yang punya ra'fah tadi yang ketiga membimbing mereka kepada yang baik. Nah, bukan hanya menegur tapi mengarahkan juga kepada yang baik. Bukan hanya melarang tapi membimbing kepada yang baik. Satu, di suatu kampung kalau ada, suatu negeri kalau ada al-alimur rauf, ini adalah fondasi pertama kemakmuran satu negeri. Yang kedua, as-sultanur rauf, penguasa, pejabat nang punya ra'fah. Huwallazi yarhamu ra'iyatah, dialah yang sayang dengan rakyatnya. Wa yuqaddimu masalihahum, mengutamakan kemaslahatan rakyatnya, mengutamakan kepentingan rakyatnya. Wa yu'inuhum bi ma'ashihim, menolong pada kehidupan rakyatnya. Wa yusahhilu umurahum, dan mempermudah segala urusan mereka. Ini adalah pejabat penguasa nang punya ra'fah, sayang lawan rakyat. Nang kedua, mendahulukan kemaslahatan mereka daripada kemaslahatan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Nang ketiga, menolong mereka dalam hal kehidupan mereka. Minyak gas sulit, ini pemerintah nang turun tangan supaya mudah rakyat dapat minyak gas itu macam apa? Apa nang sulit? Mesti pemerintah nang turun tangan. Wa yuqaddimu masalihum wa yu'inuhum bi ma'ashihim. Nang ketiga, wa yusahhilu umurahum, mempermudah urusan mereka. Jangan dipersulit. Bula KTP jangan dipersulit, bula SIM jangan samuan jangan sulit. Dipermudah urusan rakyat ini. Nah, ini pemimpin yang punya ra'fah. Nah, kalau di negeri kita dua sudah ada, alimnya raub, sultannya raub. Nang ketiga apa? At-tajirur raub, pengusaha yang punya ra'fah. Nang ketiga, pengusaha yang punya ra'fah ini huwallazi la yastaksirur ribih la siyama li muhtajin wa ragib. Orang nang kada hendak terlalu banyak mencari untung. Pedagang nang raub nih, nang berdagang tuh kada mengacak di gulu, kada terlalu banyak untung. Untung itu mesti karena berdagang, mencari untung, cuma jangan terlalu untung. Terutama li muhtajin wa ragib, bagi orang yang perlu dan orang yang kepingin. Ini mantang-mantang orang perlu bahasa kehendaknya, mantang-mantang orang kepingin 1000 aja kada mau kurang lagi. Nah, ini kada punya ra'fah pedagang ini. Yunus bin Ubaid, disebutkan Yunus bin Ubaid ini salah seorang aulia Allah yang jadi pedagang. Beliau pedagang baju. Selambar baju itu harganya 200 dirham. Suatu hari sidin nak ke masjid sembahyang, sidin suruh anak kamanakan tunggu toko. Begitu di masjid, anak kamanakan di toko, ada orang dusun Arabi datang. Uji si dusun nih, baju itu aku nukarnya 400.000 selambar lah. Padahal 200 saja. Si dusun ini wani 400. Anak kamanakan ada jauh kisahnya, jualnya 400. Karena merasa ingin seorang nah hendak. Jalan-jalan di pasar, bertemuan lawan Yunus bin Ubaid. Ya kayak baju yang di toko ko nih. Takut di mana ikam nukar? Di toko sana. Berapa jualinya? 400. Bah kalarangan jauh Ubaid. 400 dijualinya. Kita belikan ke toko. Di sareki sidin kamanakan tadi. Ikam kada boleh macam itu. Ujar si Bedawi ini, biar aja, ada apa-apa. Soalnya di kampung ini 1,5 juta harganya. Di kampung ini 1,5 juta harganya. Ujar Ubaid, walaupun demikian tetap aku kada menjual kecuali 200 dirham. Walaupun di kampung ini 1 juta, 2 juta, aku tetap 200 dirham. Nah, ini contoh at-tajir ra'ub, pedagang yang punya ra'fah. Satu, kada terlalu banyak mencari untung. Nang kedua, wa yukilu man yastaqiluh,
Yang kedua, mau menerima andai kata pembeli ini memulikakan barangnya. Misalnya nukar baju, nukar nang apa kabulih ke rumah. Nah anak katuju lawan baju nih. Nah, dibulikakan mau menerima itu. Nah ini pedagang naraub. Ujar Nabi, man aqala nari man safaqatahu aqala Allah asratahu yaumal qiyamah. Orang nang mau bersikap demikian, nukar gua ke rumah bulikakan kada jadi anakku kada katuju, mau menerima, kayaknya di akhirat Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah gugurkan dosa-dosanya. Nang ketiga, pedagang nang raub itu ayyunasi ali muhtajin laisa lahu saman, mau mahutangi lawan orang nang perlu nang kada berduit. Jadi kalau sudah dalam satu negeri itu orang alimnya ini raub, sultannya raub, pedagang pengusahanya ini raub, mendatangkan kemakmuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada itu kampung atau negeri atau bangsa ini. Nah, kemudian yang ke-84 di antara Asmaul Husna Malikul Mulk.